Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Amrita Syakrafiun dengan NIM 2024-32051. Saya akan memaparkan materi saya yang diimplementasikan dan diaplikasikan pada perusahaan SpaceX. Oke, untuk materi saya ini terkait dengan lingkungan eksternal organisasi yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, kekuatan ekonomi yang mencakup globalisasi, persaingan, rantai pasokan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada kekuatan teknologi yang mencakup teknologi informasi, internet, dan revolusi teknologi lainnya, dan juga bagaimana teknologi dijual dan dilayani. Lalu yang ketiga, ada kekuatan pemerintah dan politik yang mencakup dengan kebijakan pemerintah, hukum internasional, peraturan lokal, pajak, aktivitas serikat pekerja. Yang keempat, ada kekuatan sosial budaya yang mencakup tren demografis, perubahan gaya hidup, ketersediaan keterampilan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima, ada bencana alam dan juga masalah yang disebabkan oleh manusia. Contohnya seperti perubahan iklim dan polusi, badai besar, peningkatan CO2, dan lain-lain. Lalu untuk slide kedua, di sini ada implementasi SpaceX terhadap lingkungan eksternal organisasi yang mencakup adanya kekuatan. Yang pertama, yang kekuatan ekonomi, yaitu seperti globalisasi, seperti pasar peluncuran satelit internasional, ada persaingan seperti inovasi roket reusable atau Falcon, kemudian ada kurs dan keuangan yang seperti pengaruh kontrak global. Lalu yang kedua, ada kekuatan teknologi seperti pemanfaatan AI, otomatisasi, dan juga data analitik. Kemudian ada produk inovatif seperti Falcon, roket, dan juga Starlink. Kemudian ada revolusi teknologi yang mendorong efisiensi misi. Yang ketiga, ada kekuatan pemerintah dan politik yang mencakup regulasi dan dukungan dari NASA dan FAA. Kemudian ada patuh pada hukum luar angkasa internasional, lalu pajak dan kebijakan tenaga kerja yang berpengaruh. Yang keempat, ada kekuatan sosial budaya yang mencakup minat publik terhadap eksplorasi luar angkasa. Lalu ada rekrutmen tenaga ahli STEM global, kemudian ada budaya kerja cepat, inovatif, dan juga beretika tinggi. Yang kelima, ada bencana alam dan masalah akibat manusia yang mencakup dengan inovasi bahan bakar ramah lingkungan, kemudian roket reusable yang dapat mengurangi limbah antariksa, lalu adanya fokus pada keselamatan dan kesehatan tim. Oke, lanjut pada slide ketiga atau slide terakhir, yaitu terkait dengan implikasi lingkungan organisasi pada SpaceX. Oke, yang pertama adanya adaptasi strategi bisnis yang dapat menyesuaikan produksi dan investasi dengan kondisi ekonomi dan kebijakan global. Kemudian adanya inovasi berkelanjutan yang dapat mendorong teknologi dan kompetisi mempercepat pengembangan roket dan layanan Starlink. Kemudian adanya kolaborasi pemerintah dan internasional yang kerjasama dengan NASA dan negara lain untuk riset dan peluncuran satelit. Kemudian ada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang fokus pada efisiensi energi dan juga pengurangan emisi karbon. Dan yang terakhir, adanya budaya organisasi adaptif seperti lingkungan sosial yang membentuk tim kerja yang cepat, inovatif, dan juga berorientasi hasil. Baik, mungkin itu saja hasil paparan saya terkait dengan slide saya terkait dengan lingkungan organisasi pada perusahaan SpaceX. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.